Pada hari ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang teori kritik sastra feminis. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sastra, kritik, dan feminis. Dalam pengertian sehari-hari, kata kritik diartikan sebagai penilaian terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kemudian secara etimologis, kritik ini berasal dari bahasa Yunani yakni krites yang berarti hakim. Kemudian, sastra merupakan salah satu istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kata sastra berasal dari kata sastra yang berarti pedoman, sas yang artinya pedoman, dan tra yang artinya sarana. Secara umum, pengertian sastra adalah suatu karya yang berbentuk tulisan dengan makna yang mendalam serta mengandung estetika. Selanjutnya, kata feminis. Feminisme adalah sebuah kata sifat yang berarti kewanitaan atau menunjukkan sifat keperempuanan. Feminisme pula merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Kemudian, arti dari kritik sastra feminis adalah salah satu kritik sastra yang berusaha mendeskripsikan dan mengkaji pengalaman perempuan dalam berbagai karya sastra. Pengkajian karya sastra ini menggunakan sudut pandang pemikiran feminis. Kemudian, karya sastra tersebut merefleksikan latar belakang penulis feminis dan membentuk perlawanan terhadap budaya patriarki dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian, kritik sastra feminis juga termasuk dalam ragam karya kritik sastra untuk memanfaatkan kerangka berdasarkan pemikiran teoretis. Maksudnya pemikiran dalam sudut pandang feminisme saat individu melakukan penafsiran serta mengevaluasi ragam karya sastra. Berbicara mengenai sejarah kritik sastra feminis, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah feminisme itu sendiri, yaitu sebuah gerakan perempuan yang muncul pertama kalinya di Amerika Serikat dan menjadi perintis gerakan ini. Dalam buku yang berjudul Kritik Sastra Feminis, Soenarjati Jayanegara menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang memicu munculnya gerakan feminisme di Amerika Serikat, yaitu yang pertama politik, kedua keagamaan, dan yang ketiga yaitu sosial. Faktor politik bermula pada saat rakyat Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1776. Salah satu statement dari proklamasi itu adalah "All men are created equal." Semua laki-laki diciptakan sama, dengan tanpa menyebutkan kata perempuan. Para feminis merasa bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak peduli pada kepentingan perempuan. Statement itu akhirnya memicu munculnya gerakan perempuan yang dilakukan secara terorganisir yang dikenal dengan Women's Great Rebellion, yang artinya pemberontakan besar perempuan. Maka pada tahun 1848, dalam sebuah konvensi di Snake Falls, para tokoh feminis memproklamirkan versi lain dari deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, yaitu "All men and women are created equal." Semua laki-laki dan perempuan diciptakan sama. Selain faktor politik, agama dituduh sebagai faktor yang tidak kalah pentingnya bagi munculnya gerakan feminisme. Gereja dianggap sebagai lembaga yang turut bertanggung jawab atas terjadinya inferioritas perempuan. Sebab agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh, Martin Luther dan John Calvin dalam ajaran-ajarannya menyebutkan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, namun perempuan tidak layak berpergian. Selain itu, ia juga harus tinggal di rumah dan mengatur urusan rumah tangga. Bahkan, dalam gereja Katolik, perempuan dianggap sebagai makhluk kotor dan wakil iblis. Kemudian, aspek ketiga yaitu aspek yang mempengaruhi ideologi feminisme adalah konsep sosialisme dan marxisme. Menurut kaum feminis, kaum perempuan merupakan suatu kelas dalam masyarakat yang ditindas oleh kelas lain, yaitu kaum laki-laki. Sejalan dengan pemikiran Marx, maka perempuan sebagai kelas yang tertindas tidak memiliki nilai ekonomi,
sebab pekerjaan rumah tangga dianggap tidak berharga karena tidak menghasilkan uang sebagaimana pekerjaan laki-laki. Ketiga aspek inilah yakni politis, sosial, dan agama yang dijadikan landasan gerakan feminis di Amerika Serikat yang menjadi basis awal gerakan feminisme di dunia. Berdasarkan pada ketiga hal yang melatar belakangi munculnya gerakan feminisme ini, terlihat bahwa perjuangan kaum perempuan pada umumnya bukan untuk mengungguli atau mendominasi laki-laki. Meskipun perempuan dianggap sebagai kelas proletar atau tertindas dan laki-laki sebagai kelas borjuis atau penindas, gerakan ini tidak bertujuan untuk membalas dendam dengan penindas dan menguasai laki-laki. Namun, inti dari tujuan feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sejajar dengan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu macam-macam teori kritik sastra feminis. Nah, dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kritik sastra feminis pada dasarnya adalah perpanjangan tangan dari gerakan feminisme. Nah, ada dua tujuan utama dari kritik ini. Yang pertama yaitu mengkaji karya sastra yang ditulis oleh penulis-penulis perempuan di masa silam. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah untuk menampilkan citra perempuan dalam karya penulis-penulis pria yang menampilkan perempuan sebagai makhluk inferior dalam budaya patriarkal. Dalam kritik sastra feminis, ada beberapa macam metode yang digunakan untuk menganalisis. Teori kritik sastra feminis yang paling banyak digunakan adalah kritik ideologis. Kritik ini melibatkan perempuan sebagai pembaca atau dikenal dengan istilah reading as woman, yaitu membaca sebagai perempuan. Dalam kritik ini, yang menjadi pusat perhatian adalah citra seorang stereotip perempuan yang terkandung dalam karya sastra. Kritik ini juga digunakan untuk meneliti kesalahpahaman tentang wanita dan faktor penyebab mengapa perempuan sering tidak diperhitungkan, bahkan nyaris diabaikan dalam kritik sastra. Kritik ideologis ini dengan sendirinya berbeda dengan male critical theory atau teori kritik laki-laki yang merupakan suatu konsep kreativitas sastra, sejarah sastra, serta penafsiran sastra yang seharusnya didasarkan pada pengalaman laki-laki yang disodorkan sebagai suatu teori semesta yang berlaku secara universal. Selanjutnya yaitu kritik sastra feminis yang kedua, ialah kritik yang secara khusus mengkaji penulis-penulis perempuan. Dalam kritik ini termasuk penelitian tentang sejarah karya sastra perempuan, gaya penulisan, tema, genre, dan struktur tulisan perempuan. Di samping itu, dikaji juga kreativitas penulis perempuan, profesi dan juga adat istiadat, serta tradisi dan budaya yang mempengaruhi pola pikir penulis perempuan tersebut. Jenis kritik ini dinamakan dengan ginokritik yang berbeda dari kritik ideologis. Ginokritik bertujuan untuk mencari perbedaan antara tulisan laki-laki dengan tulisan perempuan. Ragam kritik ketiga yaitu kritik sastra feminis sosialis atau disebut juga dengan kritik sastra feminis Marxis. Kritik ini digunakan untuk meneliti tokoh-tokoh perempuan yang terdapat dalam sastra ditinjau dari sudut pandang sosialis, yakni berdasarkan kelas-kelas dalam masyarakat. Menurut teori ini, perempuan dimasukkan ke dalam kubu rumah yang kehidupannya hanya ada dalam lingkungan rumah, sedangkan laki-laki menguasai kubu umum yaitu lingkungan dan kehidupan di luar rumah. Kritik sastra feminis sosialis ini berupaya untuk menunjukkan bahwa tokoh-tokoh perempuan dalam karya sastra lama adalah manusia-manusia yang tertindas, yang tenaganya dimanfaatkan untuk kepentingan kaum laki-laki tanpa memiliki hak untuk menerima imbalan. Kritik sastra feminis yang keempat yaitu adalah kritik sastra feminis psikoanalitik
Kritik ini diterapkan pada tulisan-tulisan perempuan yang dianggap sebagai cerminan kepribadian penulisnya. Ragam kritik ini berawal dari penolakan kaum feminis terhadap teori-teori Sigmund Freud yang menyatakan bahwa perempuan iri pada laki-laki karena tidak memiliki penis. Lalu, perempuan melahirkan bayi yang kemudian dianggap sebagai pengganti penis yang dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang. Maka, secara natural, perempuan bersifat penyayang, ikut merasakan perasaan orang lain, dan peduli. Bagi kaum feminis, perempuan tidaklah iri pada penis yang dimiliki oleh kaum laki-laki, namun pada kekuasaan yang mereka miliki. Selain itu, karakter yang melekat pada perempuan bukanlah sesuatu yang bersifat alami, bukan pula takdir. Sebab karakter tersebut dibentuk oleh lingkungannya, yaitu masyarakat patriarkal. Selanjutnya, ragam kritik sastra feminis yang kelima yaitu kritik sastra feminis ras atau kritik sastra feminis etnik. Kaum feminis etnik di Amerika menganggap dirinya berbeda dari kaum feminis kulit putih. Mereka bukan saja mengalami diskriminasi seksual dari kaum laki-laki kulit putih dan kulit hitam, tetapi juga diskriminasi rasial dari kelompok mayoritas kulit putih, baik laki-laki maupun perempuan. Corak kritik sastra feminis yang terakhir yaitu kritik sastra feminis lesbian. Jenis kritik ini menekankan kajian pada penulis dan tokoh perempuan yang bersifat individual karena berbagai faktor, yaitu kritik jenis ini masih terbatas kajiannya. Yang pertama, para feminis rupanya kurang menyukai kelompok perempuan homoseksual dan memandang mereka sebagai kelompok feminis radikal. Yang kedua, tulisan-tulisan tentang perempuan bermunculan pada awal tahun 1970-an. Sedangkan jurnal-jurnal kajian wanita untuk kurun waktu yang cukup panjang tidak membuat tulisan tentang lesbianisme. Yang ketiga yaitu kaum lesbian sendiri belum menemukan kesepakatan tentang definisi lesbianisme. Yang keempat yaitu banyak kendala yang dihadapi oleh kritikus sastra lesbian. Sikap antipati para feminis dan masyarakat misogini terhadap kaum lesbian membuat penulis lesbian terpaksa menulis dunia lesbian dalam bahasa yang terselubung, menggunakan simbol-simbol serta menyensor dirinya sendiri. Bagi penulis lesbian, menulis secara terang-terangan berarti mengundang problem dan konflik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode penelitian. Nah, di dalam meneliti tentu kita harus memahami dan mengetahui metode-metode yang harus kita pahami. Nah, ada beberapa metode yang akan saya paparkan. Yang pertama itu ada metode hermeneutik. Metode ini dianggap sebagai metode ilmiah paling tua yang sudah ada sejak zaman Plato dan Aristoteles. Mula-mula metode ini berfungsi untuk menafsirkan kitab suci saja. Hermeneutik modern baru berkembang sejak abad ke-19. Melalui gagasan Schiller, Marker, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Habermas, Ricoeur, dan sebagainya. Dalam sastra dan filsafat, hermeneutik disejajarkan dengan interpretasi, pemahaman first-hand dan retroaktif. Dalam ilmu-ilmu sosial juga disebut metode kualitatif, analisis isi, alamiah, naturalistik, studi khusus, etnografi, etnometodologi, dan fenomenologi. Metode ini tidak mencari makna yang benar, melainkan makna yang paling optimal. Untuk menghindarkan keterbatasan proses interpretasi, peneliti harus memiliki titik pijak yang jelas. Penafsiran terjadi karena setiap subjek memandang objek melalui horizon dan paradigma yang berbeda-beda.
keragaman tersebut pada gilirannya menimbulkan kekayaan makna dalam kehidupan manusia, menambah kualitas estetika, etika, dan logika. Kemudian yang kedua ada metode formal atau struktural. Metode formal atau disebut juga dengan metode struktural adalah analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, aspek-aspek bentuk yang mengarah pada unsur-unsur karya sastra. Nah, tujuan metode formal adalah studi ilmiah mengenai sastra dengan memperhatikan sifat-sifat teks yang dianggap artistik. Ciri-ciri utama metode formal adalah analisis terhadap unsur-unsur karya sastra, kemudian mempertalikan hubungan antar unsur tersebut dengan totalitasnya. Metode ini sama dengan metode struktural yang berkembang menjadi teori strukturalisme. Nah, metode formal memandang bahwa keseluruhan aktivitas kultural memiliki dan terdiri atas unsur-unsur. Kemudian yang ketiga ada metode dialektik. Mekanisme kerja metode ini adalah tesis, antitesis, dan sintesis. Prinsip dasarnya adalah unsur yang satu tidak harus lebur ke dalam unsur lainnya. Artinya individualitas dipertahankan di samping interdependensinya. Kontradiksi tidak dimaksudkan untuk menguntungkan secara sepihak. Sintesis bukanlah hasil yang pasti, tetapi justru merupakan awal penelusuran gejala berikutnya. Prinsip-prinsip dialektika hampir sama dengan hermeneutik, yaitu gerak spiral eksplorasi makna yang mengarah pada penelusuran unsur ke dalam totalitas dan sebaliknya. Kontinuitas operasionalisasi tidak berhenti pada level tertulis, tetapi diteruskan pada jaringan kategori sosial sebagai penjaringan makna secara lengkap. Kontradiksi dalam dialektika dianggap sebagai energi pemahaman objek. Baik, selanjutnya ada metode deskripsi. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Metode ini tidak semata-mata hanya untuk menguraikan, tetapi juga memberikan pemahaman dan penjelasan. Metode ini diaplikasikan ke dalam beberapa jenis lainnya. Misalnya, metode deskriptif komparatif atau metode deskriptif induktif. Metode ini dapat diperoleh melalui gabungan dua metode dengan menitik beratkan kepada metode yang lebih khas yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, kemudian ada metode heuristik. Metode heuristis dipakai untuk memahami teks karya sastra sebagai sistem struktur tanda tingkat pertama atau denotatif sebagai sistem struktur tanda teks. Teks sastra merupakan sistem primer. Sistem primer mengacu pada pemaknaan linguistik denotatif sebagai sistem struktur tanda tersebut. Nah, demikian metode heuristik dipakai untuk memaknai pengertian kebahasaan dalam teks sastra. Bahasa yang dipakai dalam teks sastra diberikan maknanya secara denotatif atau makna sebenarnya. Bersama-sama dengan metode hermeneutik, metode ini pada umumnya dipakai dalam analisis semiotik untuk memaknai sistem struktur. Tanda semiotis tingkat pertama, sedangkan
Pada sistem struktur tanda tingkat kedua dipakai metode hermeneutik. Kemudian metode selanjutnya ada metode komparatif. Metode ini dipakai untuk membandingkan karya sastra dengan karya lain, baik lisan maupun tulisan. Bisa juga wacana non-sastra. Untuk menemukan hubungan antara keduanya, persamaan dan perbedaan, dan intertekstual, kerap kali suatu karya sastra mengandung wacana-wacana lain yang sudah ada sebelumnya, baik dari wacana berjenis sastra maupun non-sastra. Bisa juga tanpa adanya hubungan seseorang menangkap adanya perbedaan atau persamaan antara dua wacana. Untuk menganalisis keduanya, perlu kita pakai metode komparatif dalam ilmu sastra perbandingan. Apabila yang diperbandingkan dalam satu zaman, maka metode komparatif tersebut bersifat sinkronis. Sedangkan apabila perbandingannya mengambil dua zaman yang berbeda, maka dipakai metode komparatif diakronis. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari metode-metode penelitian. Sekian, saya kembalikan kepada yang bertanggung jawab. Asik.